Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Darmawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Materi yang akan saya sampaikan dan saya presentasikan adalah investasi saham dan obligasi. Pada pembahasan materi kali ini, berikut daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama latar belakang, yang kedua investasi saham, yang ketiga investasi obligasi, dan keempat simpulan dan saran. Yang pertama latar belakang, di tengah berbagai pilihan instrumen investasi yang tersedia, saham dan obligasi merupakan dua instrumen utama yang sering dijadikan pilihan oleh investor, baik individu maupun institusi. Saham dikenal sebagai instrumen investasi yang menawarkan potensi pertumbuhan modal yang tinggi. Investor saham memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga saham atau capital gain dan pembagian dividen. Selanjutnya, obligasi merupakan instrumen investasi berbasis utang yang memberikan pendapatan tetap atau fixed income kepada investor melalui pembayaran kupon secara berkala. Obligasi menjadi pilihan menarik bagi investor yang menginginkan kestabilan arus kas dan tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Selanjutnya, terkait investasi saham. Investasi saham merupakan pemilihan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas, seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal, investor, dan spekulator membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Investor adalah masyarakat yang membeli saham, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Saham berdasarkan hak kepemilikannya. Yang pertama saham biasa, ada blue chip stock, income stock, growth stock, wealth known, growth stock, leisure known, speculative stock, cyclical stock, counter cyclical stock. Selanjutnya ada saham preference atau preferred stock, yang merupakan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaannya. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian dividen atau pembagian aktiva pada saat likuiditas. Contoh sahamnya itu ada saham preferen kumulatif, tidak komunikatif, partisipasi, lalu saham preferen komunikatif, dan saham preferen convertible. Selanjutnya jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Yang pertama, saham atas tunjuk atau bearer stock. Saham yang diterbitkan tanpa disertai pencantuman nama pemegangnya, sehingga pemiliknya sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan pada orang lain. Selanjutnya, saham atas nama atau register stock. Kebalikan dari saham atas unjuk, saham ini diterbitkan disertai dengan pencantuman nama pemegangnya dan cara peralihannya melalui prosedur tertentu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teknik analisis saham. Ada dua pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham. Menurut Rusnan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental menganalisa berdasarkan faktor-faktor fundamental yang akan mempengaruhi nilai nominal saham suatu perusahaan dengan mencoba melihat kondisi perekonomian, industri, prospek saham, dan tahap analisisnya itu yang pertama analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Selanjutnya ada analisis teknikal, merupakan metode analisa instrumen investasi yang menggunakan data-data historis mengenai perubahan harga saham maupun instrumen lainnya, volume dan beberapa indikator pasar yang lain untuk melahirkan rekomendasi keputusan investasi. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan analisis fundamental, analisis teknikal dianggap lebih jitu untuk melahirkan rekomendasi investasi. Nah, terkait dengan analisis fundamental yang pertama, analisis ekonomi, yaitu salah satu analisis yang digunakan pada model fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur
Makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara tersebut. Lalu, investor bisa melakukan analisis secara pertama, top-down dari atas ke bawah, melihat faktor makroekonomi terdahulu untuk mengetahui industri atau sektor usaha yang bagus pada saat itu. Yang kedua, bottom-up dari bawah ke atas yang merupakan kebalikan dari metode top-down. Selanjutnya, ada analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik resiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Untuk menilai suatu industri ada dua langkah yang diperlukan yaitu mengestimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri, mengestimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Yang ketiga, ada analisis perusahaan, yaitu bagian penting dalam teknik analisis saham yang bertujuan untuk menilai kinerja dan prospek masa depan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Analisis perusahaan berkaitan dengan penilaian perusahaan seperti analisis laporan keuangan, rasio keuangan, analisis kualitas manajemen, analisis prospek ekonomi dan industri, dan analisis valuasi. Yang selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal yang pertama yang akan kita bahas yaitu moving average. Salah satu analisa teknikal yang menggunakan rata-rata bergerak dengan rentang waktu tertentu dari data harga-harga historis yang biasanya digunakan untuk harga penutupan atau close atau settlement. Beberapa hal yang menyangkut alat analisa ini, fungsi utamanya adalah memberikan indikasi bahwa suatu tren telah dimulai, sedang berlangsung, atau segera berakhir. Moving average yang menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menaik akan berada di bawah MA yang menggunakan rentang waktu lebih singkat. Moving average yang menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menurun akan berada di atas MA yang menggunakan rentang waktu lebih singkat. Selanjutnya, analisis teknikal yang selanjutnya adalah double top dan double bottom. Pada double top terbentuk ketika ada perubahan harga saham berupa kenaikan sampai pada level tertentu, lalu turun dan kemudian naik lagi dengan volume perdagangan lebih kecil, menyamai level harga tertinggi sebelumnya dan kemudian menurun lagi. Jika kejadian tersebut berulang sekali lagi, maka akan terbentuk kurva yang memiliki dua puncak kembar, seperti huruf M. Seperti yang dilihat dalam gambar, ini merupakan analisis teknikal berupa double top. Selanjutnya untuk pola double bottom, polanya itu seperti huruf W. Dengan logika yang sama, pola ini memberikan sinyal untuk melakukan aksi beli karena diperkirakan harga akan terus meningkat. Yang selanjutnya itu triangle. Terdapat eh, dua eh, dua jenis terkait analisis teknikal triangle ini. Yang pertama ada cascading triangle dan yang kedua ada descending triangle. Descending triangle terbentuk jika ada beberapa lembah yang sama rendah dengan beberapa puncak yang semakin menurun. Sementara ascending triangle terbentuk jika pergerakan harga saham mengikuti pola yang berkebalikan dengan descending triangle. Pola ini memberikan sinyal untuk melakukan aksi beli saham karena diperkirakan harga akan terus menaik. Dapat kita lihat di slide bahwa gambar ascending triangle seperti gambar yang pertama. Selanjutnya ada descending triangle. Kita akan bisa menentukan kapan kita jual dan kapan kita membeli saham tersebut. Selanjutnya analisis teknikal head and shoulder. Analisis ini memberikan sinyal untuk jual karena diperkirakan harga akan terus menurun. Garis leher digambarkan dengan menarik garis lurus dari bagian paling bawah kedua bahu untuk mendapatkan suatu sinyal kapan aksi jual dilakukan. Jika dari analisa harga saham, pergerakan harga saham bahu kanan menembus garis leher dari atas ke bawah. Inilah sinyal untuk segera menjual saham untuk mengurangi kerugian atau cut loss. Head and shoulder dapat terjadi secara terbalik, inverse head and shoulder. Dua bahu dan kepala mengarah ke bawah, garis leher terbentuk dengan menarik garis lurus di atas kedua bahu. Analisis technical and shoulder dapat dilihat seperti pada gambar berikut.
Terdapat dua bahu dan dua kepala, lalu ada garis leher yang keduanya. Selanjutnya support level and resistance level. Analisa teknikal saham support level dan resistance level ini harga dikatakan berada pada support level. Jika harga tersebut berada pada level terendah dan pada level tersebut pergerakan harga saham berupa penurunan sangat sukar terjadi. Umumnya, support level terbentuk setelah suatu saham mengalami kenaikan harga yang besar dan kemudian mengalami penurunan karena adanya aksi ambil untung dari para investor. Untuk mendapatkan keuntungan, Anda dapat menggunakan prinsip beli murah lalu jual mahal, buy low, sell high. Jadi dengan analisa harga saham yang tepat, Anda harus membeli saham pada saat harga berada pada support level dan menjual saham pada saat harga diperkirakan berada pada resistance level. Seperti dilihat dalam gambar tersebut, ini merupakan support level, yang bawah yang atas adalah resistance level. Berikut grafik yang digambarkan pada slide berikut. Lalu analisis fundamental dan analisis teknikal manakah yang lebih baik? Jika analisis fundamental lebih banyak menggunakan indikator-indikator perusahaan untuk melakukan analisa harga saham sebuah perusahaan. Sebaliknya, analisis teknikal saham maupun instrumen lainnya lebih banyak menggunakan data-data pasar. Tingkat kesalahan analisis teknikal relatif lebih tinggi daripada analisis fundamental. Tapi jika kita disiplin dan menggunakan tool yang tepat, analisis teknikal saham bisa sama-sama kuat dengan analisa fundamental saham. Pada prinsipnya adalah buy low, sell high, beli murah, lalu jual pada saat harga itu mahal. Selanjutnya akan kita bahas penilaian investasi saham. Halim dalam Asuti menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam penilaian saham. Yang pertama, pendekatan nilai intrinsik saham, yaitu nilai nyata atau true value, atau seharusnya dari saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan. Selanjutnya, pendekatan nilai pasar, mempertimbangkan suatu harga saham individual dibandingkan dengan indikator-indikator lain di pasar saham. Yang ketiga, pendekatan nilai buku, nilai buku pak nilai buku nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih net aset yang dimiliki pemilik dengan memilih satu lembar saham, dan nilai buku dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait penilaian saham ini bertujuan untuk menentukan nilai wajar saham dengan menggunakan pendekatan tertentu seperti metode dividen diskonto dan pendekatan rasio harga terhadap laba. Nah, ini rumus dari metode dividen diskon model atau metode dividen diskonto, mana P0 adalah nilai wajar saham saat ini, D1 dividen yang diharapkan tahun depan, R tingkat pengembalian yang diinginkan, G tingkat pertumbuhan dividen. Contoh kasus terkait dengan dividen diskonto. Diketahui dividen saat ini 5.000 per lembar saham. Selanjutnya tingkat pertumbuhan dividen 6%, tingkat pengembalian yang diinginkan 10%. Yang pertama, hitung dividen tahun depan. Setelah kita menggunakan rumus D1 sama dengan D0 dikali ke kurung 1 tambah G, dihasilkan bahwa dividen tahun depan adalah 5.300 rupiah per saham. Selanjutnya, hitung nilai wajar saham dengan rumus P0 sama dengan dividen yang diharapkan tahun depan dibagi dengan tingkat pengembalian yang diinginkan dikurangkan tingkat pertumbuhan dividen. Yang mana dihasilkan perhitungan nilai wajar saham adalah 132.500 rupiah. Kesimpulannya, nilai wajar saham berdasarkan dividen diskonto adalah 132.500 rupiah. Jika harga pasar lebih rendah dari ini, saham dianggap undervalue dan berpotensi dibeli. Selanjutnya, pendekatan rasio harga terhadap laba. P0 sama harga wajar saham dihitung dengan laba bersih per saham dikali dengan rasio harga terhadap laba rata-rata pasar atau industri. Contoh kasus, EPS perusahaan adalah Rp12.000, rata-rata rasio harga industri adalah 15. Nilai wajar sahamnya adalah
12.000 dikali 15 sama dengan 180.000 rupiah. Kesimpulannya nilai wajar saham berdasarkan metode rasio harga terhadap laba adalah 180.000 rupiah. Jika harga pasar saham lebih tinggi dari ini, saham dianggap overvalue. Selanjutnya, tujuan penilaian saham. Yang pertama, menentukan nilai wajar saham. Penilaian saham bertujuan untuk mengetahui apakah saham tersebut overvalue atau undervalue. Ini dilakukan dengan membandingkan harga pasar saham dengan nilai intrinsiknya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi keuntungan. Melalui penilaian, investor dapat mengidentifikasi saham-saham yang memiliki potensi keuntungan di masa depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan laba dan arus kas. Yang ketiga, menilai resiko dan return. Penilaian saham juga membantu dalam mengukur hubungan antara resiko dan return yang diharapkan. Investor bisa memilih saham berdasarkan tingkat resiko yang dapat mereka terima serta tingkat return yang diinginkan. Yang keempat, membantu keputusan diversifikasi portofolio. Melalui penilaian saham, investor dapat memilih saham yang memiliki karakteristik risiko return yang sesuai dengan tujuan portofolio. Yang kelima, menganalisis kinerja perusahaan. Penilaian saham tidak hanya bergantung pada harga pasar saham, tetapi juga mencakup analisis fundamental tentang kinerja perusahaan seperti laporan keuangan, manajemen, dan strategi pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan membahas terkait investasi obligasi, yaitu kegiatan penanaman modal dengan membeli obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan untuk mendapat pendanaan. Ciri-ciri obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal jatuh tempo obligasi, yaitu tanggal yang sudah ditetapkan oleh peminjam untuk melunasi utangnya. Walaupun ada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam suatu obligasi, bukan berarti Anda harus memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo, karena Anda dapat memperjualbelikannya pada pasar obligasi. Selanjutnya, tingkat bunga obligasi, yaitu tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada Anda secara periodik. Tingkat bunga yang diberikan dapat tetap atau tingkat bunga mengambang. Bunga yang dibayarkan akan disesuaikan secara periodik. Yang ketiga, nilai nominal atau face value atau par value obligasi, yaitu sejumlah uang tertentu yang dipinjamkan kepada perusahaan tersebut. Jumlah ini yang akan menjadi pokok pinjaman. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya ada surat utang negara, lalu ada obligasi negara retail atau ORI, selanjutnya ada sukuk retail, lalu ada obligasi yang diterbitkan oleh korporasi, diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai ekspansi usaha atau kebutuhan modal. Obligasi ini biasanya menawarkan bunga lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah karena memiliki resiko yang besar. Contoh obligasi Bank Mandiri, Telkom Indonesia, atau Astra Internasional. Selanjutnya obligasi jaminan. Yang pertama ada obligasi dijamin atau secure bond, dijamin dengan aset tertentu sebagai perlindungan bagi investor seperti hipotek atau aset perusahaan. Selanjutnya obligasi tidak dijamin atau unsecured bond, tidak memiliki jaminan aset tertentu sehingga mengandalkan kepercayaan pada reputasi penerbit. Selanjutnya jenis obligasi berdasarkan prinsip syariah, ada obligasi syariah atau sukuk tidak berbasis bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau akad tertentu, contoh sukuk negara dan sukuk retail. Selanjutnya ada obligasi konvensional, yaitu menggunakan sistem bunga sebagai modal sebagai imbal hasil. Mayoritas obligasi korporasi dan pemerintah termasuk kategori ini. Selanjutnya berdasarkan uang, ada obligasi lokal seperti yang diterbitkan dengan mata uang rupiah seperti ORI atau sebagian besar obligasi korporasi. Selanjutnya obligasi falas atau foreign currency bond diterbitkan dalam mata uang asing seperti dolar US atau euro seperti global bonds. Lalu ada berdasarkan jangka waktu, ada obligasi jangka pendek jatuh tempo kurang dari 1 tahun seperti surat perbendaharaan negara atau SPN. Selanjutnya ada obligasi jangka menengah jatuh tempo 1 sampai 5 tahun. Lalu ada obligasi jangka panjang jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Sebagian besar surat utang negara dan obligasi korporasi jatuh ke kategori ini. Selanjutnya perhitungan investasi obligasi. Sebagai contoh, seorang investor membeli obligasi pemerintah dengan rincian sebagai berikut. Nilai face value 1 juta rupiah, kupon 6% per tahun, dibayarkan setiap semester, jangka waktu 5 tahun, harga beli 950.000 rupiah dengan diskon, yield to maturity-nya 77%.
Investor ingin mengetahui pendapatan kupon tahunan, keuntungan total setelah jatuh tempo, dan yield to maturity pendekatan sederhana. Yang pertama, pendap- pendapatan kupon tahunan. Kupon dihitung berdasarkan persentase dari nominal kupon per tahun. Nominal obligasi dikalikan dengan kupon tahunan. Kupon per tahun sama dengan 1 juta dikali 6% sama dengan 60.000 rupiah. Karena kupon dibayarkan setiap semester, maka pendapatan per semester adalah 30.000 rupiah. Selanjutnya, keuntungan setelah jatuh tempo. Keuntungan total dihitung dari yang pertama total kupon selama 5 tahun, yang kedua ada capital gain, selisih antara nominal dengan harga beli. Total kupon sama dengan kupon per tahun dikali jangka waktu. Kupon per tahun sama dengan 50.000 dikali dengan jangka waktu yaitu 5 tahun sama dengan 300.000 rupiah. Sedangkan capital gain rumusnya adalah nominal obligasi dikurangi dengan harga beli. Capital gain sama dengan 1 juta rupiah dikurang 950.000 sama dengan 50.000 rupiah. Keuntungan total sama dengan total kupon ditambah capital gain, yaitu 300.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah sama dengan 350.000 rupiah. Yang selanjutnya, perhitungan terkait yield to maturity-nya. Yield to maturity dihitung dengan kupon tahunan ditambah capital gain dibagi jangka waktu, seperti yang kita lihat pada slide berikut. Didapati yield to maturity-nya adalah 7,8%. Kesimpulannya, pendapatan kupon tahunan sama dengan 60.000 rupiah per tahun, keuntungan total setelah jatuh tempo sama dengan 350.000 rupiah, dan yield to maturity-nya sama dengan 7,18%. Baiklah, eh, pada materi investasi saham dan obligasi ini dapat disimpulkan bahwa investasi saham dan obligasi merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam pengembangan portofolio investasi. Saham menawarkan potensi keuntungan tinggi melalui capital gain dan dividen, namun dengan resiko yang juga lebih besar karena fluktuasi pasar. Di sisi lain, obligasi cenderung lebih stabil dengan pengembalian berupa kupon, menjadikannya pilihan yang baik untuk investor konservatif. Sedangkan untuk investor agresif bisa melakukan investasi saham. Lalu saran, mulailah investasi dengan nominal kecil dan fokus pada belajar. Gunakan platform investasi yang terpercaya dan mudah digunakan, seperti investasi pada reksadana saham atau obligasi pemerintah. Hindari keputusan investasi yang didasarkan pada tren sesaat atau informasi yang belum terverifikasi. Baiklah, eh, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan ataupun salah-salah kata dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.